Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kini membeli asuransi kesehatan semakin mudah. Kita bisa membeli asuransi kesehatan secara daring ataupun online, bisa juga membandingkan banyak ragam pilihan produk asuransi dan membelinya sesuai dengan kebutuhan kita. Namun dengan banyaknya pilihan asuransi kesehatan di pasar, membeli asuransi ini tentu bisa membuat Anda bingung. Nah, lantas bagaimana tips untuk memilih asuransi kesehatan yang tepat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada perencana keuangan Mas Baren Mohadin. Selamat siang Mas Baren, apa kabar? Alhamdulillah sehat badan, sehat pikiran, dan juga sehat keuangan. Semoga Alhamdulillah, teman-teman itu yang juga paling sehat penting semua. ya. Baik, Mas Baren mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kapan waktu yang paling tepat bagi kita untuk memiliki asuransi kesehatan? Iya, betul. Asuransi kesehatan ini seringkali disepelekan oleh orang-orang ya. Padahal asuransi kesehatan adalah produk yang sangat-sangat penting untuk melindungi diri kita dari risiko finansial karena adanya sebuah perawatan atau pengobatan karena kita sakit, dioperasi, dan lain sebagainya. Sehingga waktu yang paling tepat untuk memiliki asuransi kesehatan adalah sebelum sakit itu terjadi. Ya. Jadi ketika kita sehat, ketika kita belum butuh asuransi kesehatannya, justru kita harus sudah punya asuransi kesehatannya. Ini sama dengan kita mau membeli payung gitu kan, kita beli payung itu sebelum hujan. Jangan dulu tunggu hujan terus kita kebasahan, baru kemudian kita cari payung. Atau mungkin juga analoginya bisa dengan alat pemadam api ringan APAR yang suka ada di mall gitu yang warna merah, tabungnya kan dibeli dulu awal sebelum kebakaran itu ada, sehingga kalau ada kebakaran bisa dipadamkan lebih awal. Jangan tunggu kebakarannya ada dulu, baru kemudian nyari alat pemadam api, terus kemudian kebakarannya keburu gede dan kemudian gedungnya keburu kebakar. Nah, itu pun juga apa yang harus Anda lakukan, yaitu punyalah asuransi kesehatan sebelum Anda sakit, sebelum Anda membutuhkannya. Karena kalau sudah butuh asuransi kesehatannya, maka besar kemungkinan asuransi kesehatan Anda akan ditolak oleh perusahaan asuransi. Baik, artinya ini sebagai upaya preventif ya, dengan memiliki asuransi kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati, sedia payung sebelum hujan. Bagaimana dengan mereka yang sudah sakit, Mas Baren? Apakah ini masih bisa memiliki kemungkinan untuk memiliki asuransi kesehatan? Masih bisa punya asuransi kesehatan, namun memang nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang kemudian dari perusahaan asuransi akan menyatakan bahwa beberapa hal dari orang tersebut, misalkan si A dia keburu sakit jantung terus baru beli asuransi kesehatan, maka dari perusahaan asuransinya akan mengecualikan penyakit jantung sebagai sebuah resiko yang bisa diklaim oleh si A tersebut. Maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah orang ini, si A tadinya sudah keburu sakit jantung dan butuh perawatan, maka dia bisa mengambil BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini bisa mengcover meskipun mungkin kita sudah sempat dirawat dan lain sebagainya, mendapatkan perawatan, butuh biaya, kita tinggal bayar administrasinya dan juga dendanya, nanti BPJS-nya akan langsung aktif dan juga bisa menjadi asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan bukan hanya terbatas dari asuransi kesehatan yang disediakan oleh perusahaan swasta gitu ya, asuransi swasta, tapi juga dari BPJS Kesehatan itu penting sekali dimiliki oleh Anda. Baik, selain memiliki dua asuransi yang sudah Anda sebutkan tadi, Mas Baren, ada BPJS dan juga asuransi kesehatan dari kantor. Apakah kita masih perlu untuk memiliki asuransi kesehatan lainnya di luar dari asuransi yang sudah disebutkan tadi, di luar BPJS dan juga tanggungan dari kantor? Yes, apalagi di situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana situasi ekonomi sedang tidak kondusif gitu ya, dan juga banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan juga di PHK, teman-teman harus ingat bahwa asuransi kesehatan dari kantor itu aktif selama kita menjadi karyawan atau pegawai dari kantor tersebut. Kalau kemudian kita dirumahkan atau di PHK, diputus kontrak dan lain sebagainya, maka asuransi kesehatan dari kantor itu tidak bisa lagi melindungi kita. Sehingga sekarang kita harus jaga diri dengan cara memiliki asuransi tambahan di luar dari asuransi kantor. Minimum kita punya BPJS Kesehatan. Tapi kan untuk beberapa orang, mungkin untuk teman-teman di antara pemirsa ini, ada juga yang kemudian tidak terlalu suka dengan fasilitas yang diberikan BPJS gitu ya, karena maksimum diberikan adalah kamar kelas 1. Sehingga yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa cari asuransi tambahan yang kemudian bisa menambah benefit yang diberikan oleh BPJS. Nanti
teman-teman bisa gunakan sistem yang namanya coordination benefit, di mana nanti teman-teman tinggal cari selisihnya aja. Kalau misalkan kamar VIP harganya 1.500.000, terus BPJS-nya cuma cover 800, maka teman-teman tinggal cari plafon kamar per malamnya yang 700.000 saja. Jadi itu bisa dilakukan dan itu akan sangat baik sekali untuk dimiliki oleh teman-teman semua. Baik, artinya bisa disubstitusi begitu ya Pak ya, antara kebutuhan masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana untuk mereka yang sudah memiliki keluarga ataupun anggota keluarga? Apakah ini kita perlu membeli polis untuk satu keluarga atau hanya satu polis untuk per anggota keluarga saja? Saran dari Mas Barain bagaimana? Jadi memang untuk sebuah keluarga ini perlulah diketahui oleh teman-teman semua, pemirsa Metro semua, bahwa seluruh anggota keluarga itu butuh yang namanya asuransi kesehatan. Mau tua, muda gitu ya, mau remaja, mau dewasa, bahkan bayi yang baru lahir pun butuh yang namanya asuransi kesehatan. Nah sekarang bagaimana, apakah semuanya harus dibeli dalam satu polis secara langsung ataukah dipisah satu-satu? Biasanya yang ada di pasaran penawarannya adalah ketika teman-teman pemirsa Metro semua membeli polis asuransinya satu-satu untuk satu orang, ayah satu, ibu satu, anak satu, dan seterusnya, maka biayanya akan jadi lebih mahal. Nah, untuk beberapa perusahaan asuransi, mereka biasanya memberikan penawaran produk asuransi bundle keluarga. Jadi suami, istri, dan 2 orang anak biasanya sudah tercover dan secara premi itu menjadi lebih mudah dan kemudian itu akan lebih meringankan dari sisi cash flow dan tentunya akan lebih membuat lega dari sisi keuangan bulanan. Jadi selalu bandingkan antara satu asuransi dengan asuransi lainnya, jangan hanya terpaku pada satu perusahaan asuransi, minimum bandingkan 3 sampai dengan 5 perusahaan asuransi kesehatan, pilih kira-kira yang mana penawarannya adalah yang terbaik. Baik, selain membandingkan, apakah juga bisa kita memilih satu perusahaan asuransi untuk satu anggota keluarga atau boleh gitu satu perusahaan untuk satu keluarga sekalian atau lebih baik satu perusahaan untuk satu keluarga agar ada selisih harga? Apa bagaimana? Ya, untuk pemilihan perusahaan asuransinya, maka bisa dipilih untuk satu keluarga itu satu perusahaan asuransi saja. Karena ada yang sistemnya bundel itu tadi, supaya kemudian tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli polis. Karena patutlah diketahui, untuk menerbitkan sebuah polis itu ada biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah gitu ya. Dengan cara kemudian kita menyatukan satu keluarga di dalam satu perusahaan asuransi dan kemudian terbit polisnya, maka itu menjadi lebih irit dari sisi keuangan dan ada beberapa biaya yang bisa kita hemat juga dan lebih efisien dan juga lebih efektif. Yang penting diketahui adalah teman-teman semua pemirsa Metro TV harus melihat kondisi kesehatan keuangan dari perusahaan asuransinya. Teman-teman bisa cek RBC dari perusahaan asuransinya. OJK memberi panduan minimum RBC itu sekitar 120% gitu ya. Jadi lihat di laporan keuangannya, memang ini pekerjaan perencana keuangan, itu bisa di googling, teman-teman bisa cari apakah kondisi perusahaan asuransinya ini sehat ataukah tidak. Kalaulah kemudian RBC-nya lebih dari 120%, maka teman-teman bisa pilih perusahaan asuransi tersebut sebagai perusahaan asuransi yang bisa melindungi teman-teman semua dari risiko finansial. Baik, artinya kita harus tahu dulu kita akan berinvestasi di mana untuk asuransi kesehatan dan paling terpenting asuransi kesehatan ini adalah hal yang patut kita perhitungkan sebelum kita sakit. Terima kasih Mas Barain Mohadin, perencana keuangan sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali beraktivitas.